Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 06151381924039. Di sini saya akan membahas proposal pemberdayaan perempuan yang berjudul Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Yang pertama itu analisis situasi. Gambaran umum. Kelurahan Muara II merupakan salah satu kelurahan dari 25 kelurahan dan 12 desa. Secara umum, Kelurahan Muara II yang rata-rata berada pada ketinggian 30-36 mm lebih dari permukaan laut, menyebabkan kecamatan ini berada sedikit gersang atau panas dan keadaan topografinya terdiri dari tanah datar. Jika dilihat dari kemiringan lahan, semua lokasi kelurahan dan desa berada pada hamparan dengan dominan kemiringan landai atau kurang dari 15 derajat. Di wilayah kelurahan tidak memiliki sungai ataupun danau. B. Gambaran khusus. Penanaman dan pembudidayaan tanaman obat keluarga dapat dilakukan di halaman atau pekarangan rumah. Penanaman tanaman obat di pekarangan selain dimanfaatkan untuk obat juga dapat ditata dengan baik sebagai penghias pekarangan sehingga membuat halaman terlihat lebih asri dan obatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Menurut Muhlis 2000, tanaman obat yang dipilih untuk ditanam di pekarangan biasanya adalah tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk pertolongan pertama atau obat-obat ringan seperti demam dan batuk. Tanaman obat yang sering ditanam di pekarangan antara lain sirih, kunyit, jahe, temulawak, kembang sepatu, daun dewa, sambioto, beluntas, jambu biji, belimbing, wuluh, bunga kenop, cengkeh, delima, jeruk nipis, kumis kucing, manggis, tomat, dan lain-lain. Pemanfaatan toga umumnya untuk pengobatan gangguan kesehatan keluarga menurut gejala-gejala umum seperti demam panas, batuk, sakit perut, dan gatal-gatal. Menurut Ridwan 2007. Pada saat anggota keluarga ada yang sakit, tanaman obat keluarga dapat dijadikan sebagai alternatif obat tradisional yang paling mudah dicari, tidak menghabiskan uang untuk membeli, dan memiliki efek samping yang jauh lebih rendah tingkat bahayanya daripada obat-obat kimia, kata Muhlisa 2000. Beberapa faktor memungkinkan terjadinya pengelolaan tanaman obat yang kurang baik, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat, terbatas buku atau sumber literatur yang dimiliki masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait tentang pengelolaan tanaman obat beserta manfaatnya. Beberapa cara mengelola tanaman obat keluarga antara lain dengan memeras atau merebus dan menyeduh, kata Anonim 2005. Selanjutnya, identifikasi dan pemecahan masalah. Kelurahan Muara II merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Muara II bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Muara II berpotensi sebagai petani. Kelompok tani memiliki peran vital dalam pembangunan masyarakat, tidak hanya dalam kemandirian pangan, namun bisa diarahkan pada kemandirian kesehatan melalui pembangunan tanaman obat keluarga. Keberadaan kelompok tani tidak hanya sebagai media penyaluran program pemerintah, namun juga sebagai agen penerapan teknologi baru, kata Nurhayati dan Swastika 2011. Meskipun mayoritas penduduk di Kelurahan Muara II berpotensi sebagai petani, namun banyak masyarakat yang belum mengenal tanaman obat keluarga, khususnya di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Memberikan peluang yang besar untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan pengetahuan, dorongan, dan pelatihan untuk membudidayakan tanaman obat keluarga yang bermula di sekitar pekarangan rumah sekitarnya untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Muara II memiliki lahan perkarangan yang cukup luas, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dengan penanaman toga dapat dioptimalkan. Beberapa ibu rumah tangga di Kelurahan Muara II telah menanam
tanaman obat keluarga. Namun demikian, jumlah tanaman obat keluarga yang ditanam jumlahnya terbatas. Pengetahuan dan wawasan masyarakat di Kelurahan Muara II tentang beberapa jenis tanaman obat keluarga. Manfaat dari masing-masing cara pengelolaan masih kurang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat di Kelurahan Muara II kurang dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk membudidayakan tanaman obat keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Muara II belum memiliki kecenderungan untuk menanam tanaman obat di perkarangan atau halaman rumah. Yang selanjutnya itu 1.3 rumusan masalah. A. Apa pengertian dari tanam obat keluarga? B. Apa manfaat dari tanaman obat keluarga bagi kesehatan? C. Di mana tempat yang bisa dilakukan untuk menanam tanaman obat keluarga? Dan D. Bagaimana cara mengelola tanaman obat keluarga? Selanjutnya itu 1.4 tujuan kegiatan. Tujuan umum untuk memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis dan khasiat tanaman obat keluarga secara ilmiah pada ibu rumah tangga di Kelurahan Muara II. Memberikan pengetahuan tentang tata cara menanam tanaman obat keluarga pada ibu rumah tangga di Kelurahan Muara II dan memberikan pengetahuan untuk mengelola tanaman obat keluarga pada ibu rumah tangga di Kelurahan Muara II. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Selanjutnya itu tujuan khusus dari pelatihan ini. 1. Memberikan pengetahuan tentang tata cara menanam tanaman obat keluarga pada ibu rumah tangga. 2. Memberikan pengetahuan untuk mengelola tanaman obat pada ibu rumah tangga. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang tata cara mengelola tanaman obat keluarga pada ibu rumah tangga. Selanjutnya itu 1.5 itu tinjauan pustaka. A. Pengertian pemberdayaan. Menurut Hubes 2010 P.125, pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Daulay 2006 P.7 menyampaikan bahwa program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangan upaya dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kasat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal, seperti peningkatan dalam kondisi derajat dan kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sektor strategis seperti bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, ekonomi, kesehatan, keikutsertaan ber-KB. Selanjutnya itu pengertian pemberdayaan. Definisi pemberdayaan dalam arti sempit yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary. Kata empower mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power, authority, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut, baik menurut kemampuan, keahlian, atau skill ataupun pengetahuan. Selanjutnya itu pengertian pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk meraih akses dan penguasaan terhadap antara lain posisi pengambilan keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyandangan sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan memberikan perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan, pelatihan, dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki kesadaran untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal menurut Aritonang 2000 Krip 142-143. Selanjutnya itu B. Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga
Tanaman obat keluarga yang dahulu disebut dengan apotik hidup di perkarangan atau halaman rumah dapat ditanam beberapa tanaman obat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengatasi penyakit, dan untuk kecantikan. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, kata Tukiman 2004. Tanaman obat dapat membudidayakan dalam skala kecil dan menengah, yang selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat dan sekaligus dapat menjadi tambahan pendapatan keluarga. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, kata Tukiman 2004. Tanaman obat dapat dibudidayakan dalam skala kecil dan menengah, yang selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat dan sekaligus dapat menjadi tambahan pendapatan keluarga. Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah berupaya memasyarakatkan tanaman obat keluarga ke seluruh masyarakat, kata Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1983. Selanjutnya itu 1.6 sasaran. A. Rekrutmen. Sasaran dalam observasi ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Muara II dan utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga. B. Kriteria warga belajar atau peserta sosialisasi. Usia ibu-ibu itu semua usia, tempat tinggal di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Jumlah peserta sosialisasi dan target dari peserta sosialisasi ini adalah 30 orang ibu-ibu. Selanjutnya itu bab 2, target dan luaran. 2.1 jenis luaran yang akan dicapai. Luaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan perempuan ibu-ibu PKK melalui sosialisasi kesehatan lansia di Kelurahan Muara II. Sosialisasi tentang pentingnya tanaman obat keluarga. A. Pengertian dan manfaat tanaman obat keluarga. B. Cara pengelolaan tanaman obat keluarga. C. Cara merawat tanaman obat keluarga. Pembuatan leaflet. 50% dari ibu-ibu bisa memahami isi materi leaflet yang akan diterangkan oleh penyuluh. 2.2 Tindak lanjut. Luaran dan capaian yang diharapkan akan membentuk apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasnya, maka 1. Penyuluh akan memantau kegiatan yang telah dilakukan dengan datang ke tempat ibu-ibu yang telah menerapkan pelatihan yang diberikan. 2. Memberikan pupuk jika masyarakat kekurangan biaya. Yang selanjutnya itu ada bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 proses pendampingan yang akan dilakukan. Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan dusun, di mana setiap dusun masyarakat terbentuk satu kelompok sasaran. Sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur. Target sasaran berjumlah 50 orang. Selanjutnya 3.2 metode penerapan iptek. Metode yang akan digunakan dalam sosialisasi program ini ada antara lain melalui ceramah, demonstrasi, dan diskusi mengenai program pemanfaatan tanaman obat herbal dan peningkatan pemanfaatan perkarangan rumah sebagai lahan untuk menanam membudidayakan tanaman obat keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. A. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang jenis-jenis toga, khasiat toga, penanaman toga, dan pengelolaan tanaman obat keluarga. Penggunaan metode ini dapat memberikan materi relatif banyak secara padat, cepat, dan mudah. Metode demonstrasi digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja sehingga memberikan pelatihan, pemanfaatan, serta penanaman tanaman obat keluarga. B. Demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan atau mempraktikkan cara penanaman dan pembudidayaan toga. Terdapat beberapa langkah kegiatan dan pelaksanaan program sosialisasi dari pelatih terkait dengan tanaman obat keluarga.
Selanjutnya itu 3.3 rencana kegiatan. A. Rencana sosialisasi. Pertama, kegiatan awal atau pembuka 15 menit. Kegiatan penyuluhan yang pertama, memberi salam, validasi atau menanyakan kabar. Selanjutnya memberikan daftar hadir dan snack kepada ibu-ibu. Selanjutnya itu menjelaskan tujuan dan materi yang akan diberikan. Kegiatan inti itu 50 menit. Yang pertama itu menjelaskan pengertian tanaman obat keluarga. Yang kedua menjelaskan manfaat dari tanaman obat keluarga. Yang ketiga menjelaskan mengapa perlu menanam tanaman obat keluarga di perkarangan rumah. Yang keempat menjelaskan cara menanam tanaman obat keluarga yang baik. Yang kelima itu demonstrasi cara menanam dan mengelola tanaman obat keluarga. Selanjutnya itu penutup. Itu penutup sekitar 5 menit. Itu meningkatkan kembali materi yang telah disampaikan, menutup sosialisasi dan menyimpulkan. Yang terakhir itu memberi salam penutup. Selanjutnya itu B. Evaluasi. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan angket kepada ibu-ibu untuk melihat sejauh mana tanggapan peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Aspek yang ditinjau adalah tentang pendapat dan tanggapan peserta tentang pelaksanaan pelatihan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi efektivitas kegiatan sosialisasi dan pemberian pelatihan pemanfaatan serta penanaman tanaman obat keluarga. Hasil evaluasi ini diharapkan akan memberikan masukan untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat minat atau pelatihan peserta pada pelaksanaan kegiatan. Upaya ini dilakukan untuk pengembangan program dan sekaligus membahas tindak lanjut setelah berakhirnya masa program. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari pelaksanaan pelatihan yang dilakukan. Setelah semua tahap persiapan dan pelaksanaan telah terlaksana, yaitu dengan meminta kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu, kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk melihat perkembangan dan kemajuan program yang dilaksanakan, sekaligus untuk mengetahui kendala dan penyelesaian sehingga program ini dapat benar-benar efektif dan maksimal serta berguna bagi masyarakat. Kemudian akan diketahui pula ada tindakan pertambahan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanaman, pengembangan, dan pemanfaatan tanaman obat keluarga bagi kesehatan. Hasil evaluasi ini diharapkan agar memberikan masukan untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Kegiatan pendampingan dan survei lapangan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya itu 3.3 rancangan kegiatan. A. Rencana sosialisasi. Yang pertama kegiatan awal atau pembuka 15 menit. Ya, oke. Selanjutnya 3.3.1 jenis dan substansi pemberdayaan perempuan. Jenis dan substansi pemberdayaan perempuan di bidang sosial yaitu bersubstansi di bidang kesehatan. Selanjutnya 3.3.2 tenaga pendidik atau instruktur. Pendampingan juga berperan dapat sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis lainnya seperti pengembangan kelompok, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya. Selain itu, pendampingan juga berfungsi sebagai dinamisator dan inspirator, yakni pendampingan juga berperan dapat sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat seperti memfasilitasi pelatihan, penggerakan, dan mendorong masyarakat, memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam sosialisasi ini berperan sebagai fasilitator adalah penyuluh dan kader atau bidan posyandu seruni yang kompeten di bidangnya. Selanjutnya itu 3.3.3 mitra kerja. Puskesmas Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Selanjutnya itu bab 4, waktu dan biaya. A. Materi yang diberikan. A. Pengetahuan tentang aneka jenis tanaman, obat-obat, dan khasiat. B. Pengetahuan dan praktik tentang tata cara penanaman tanaman baik. Serta C. Pengetahuan tentang tata cara pengelolaan tanaman obat menjadi berbagai macam produk olahan. Semua materi tersebut dapat disampaikan oleh kami dalam waktu terbatas. Untuk penanaman tanaman obat keluarga disampaikan beberapa langkah diantaranya. 1. Menyiapi media tanam. Media tanam yang bisa digunakan adalah polybag atau pot. Yang kedua itu memilih jenis tanaman yang cocok. Selain khasiat tanaman yang akan kita tanam, yang perlu kita pikirkan adalah luas lahan yang kita miliki.
Yang ketiga itu merawat tanaman obat. Setelah menanam, tentu saja kita harus merawat tanaman tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah penuhi kebutuhan air dan cahaya matahari. Selain itu, rajinlah membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman obat. Dalam pengelolaan tanaman obat keluarga, kepada ibu-ibu diberikan beberapa macam cara atau metode. Oke, yang terakhir itu B, biaya. Total biaya yang akan dikeluarkan adalah sebesar 1.474.000 dengan rincian biaya. Yang pertama itu leaflet, yaitu 40 per lembar, harganya 3.000 per lembar, jadi totalnya 120.000. Yang kedua itu konsumsi anggota sebanyak 40, harganya 20.000, jadi total 800.000. Yang ketiga itu snack peserta pelatihan sebanyak 40, harganya 5.000, jadi totalnya 54.000. Yang keempat itu air mineral 3 dus, harga 1 dusnya 18.000, jadi totalnya 54.000. Yang kelima itu pole bag, yaitu sebanyak 40, harganya 100.000. Yang keenam itu pot kecil sebanyak 40, totalnya 200.000. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar 1.474.000. Sekian presentasi proposal pemberdayaan perempuan dari saya. Jika saya ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.